Woi ternyata banyak ya asam great anxiety banyak. Iya tenang aja kalian nggak sendiri kok, gitu. Kalian nggak sendiri, gitu. Karena anxiety disorder itu marah sekarang udah banyak banget. Jadi gini guys, kalian itu ya sekarang jangan sampai kayak seperti yang lain kejebak ya, kejebak dengan apa namanya, kejebak di ketakutannya, khawatirnya, selesai gitu. Jadi kalian tuh perlu, ayo guys, kalian harus sembuh sama-sama gitu kan ya. Ngerokok aman Kang? Aman gitu. Dulu saya ngerokok. Jadi kalian jangan terjebak dengan ketakutan, kekhawatiran, takut, was-was, hiburan Kang. Iya. Gini guys. Jadi kalian bener-bener sebetulnya di zona yang aman banget. Aman banget. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, was-was itu nggak perlu. Jadi kalian tuh nggak sendiri guys. Jadi anxiety itu dipicu oleh 4 perkara. Yang pertama dia genetik. Yang keduanya dia itu mantan narkoboy. Yang ketiganya dia depresi. Nah depresi itu banyak guys. Mungkin kamu itu belum siap kehilangan seseorang. Terus mungkin kamu pernah disakitin yang benar-benar sakit banget ya. Mungkin ada broken home. Terus juga ada juga dikatakan yang mungkin dulunya dijas. Mungkin yang kecilnya tertekan ya. Di waktu umur 8 tahun, 10 tahun itu tertekan dengan keluarga dan sebagainya. Itu banyak. Dan itu bisa ketika nanti 10 tahun, 15 tahun ke depannya itu akan timbul yang namanya anxiety disorder. Dan yang keempatnya itu biasa traumatik. Traumatik itu mungkin ada saudara, tetangga atau teman yang gara-gara begini. Jadi kita ketakutan, kekhawatiran. Jadi ketika kita sakit nggak kunjung sembuh, banyak yang dirasa jangan-jangan kayak si fulan, kayak jangan-jangan kayak si fulan. Jadi mengkait-kaitkan. Karena orang anxiety itu seolah-olah kita tuh mempunyai skenario sendiri, gitu loh guys. Seolah-olah orang-orang punya anxiety itu seolah-olah kayak kita tuh mempunyai skenario sendiri dan selalu mengkait-kaitkan. Contoh gini deh, ada dengar suara burung takut, ya kan? Dengar suara ambulan takut. Berita orang, berita duka dari orang lain. Iya, waduh pokoknya udah serba takut. Kenapa? Karena kita mempunyai skenario sendiri gitu. Jangan nanya ke dukun, waduh kalau kamu ke dukun bahasa 378 bahaya, jangan gitu. Sering mimpi buruk Kang, wajar kalau kamu sering mimpi buruk itu, Santa Putri, kamu sering mimpi buruk itu karena sebelum tidur kamu udah diasumsi, udah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum sembuh anxiety, apa boleh minum kopi Bang? Anxiety itu dengan makanan, kopi nggak ada hubungannya guys. Karena dulu pun saya masa bodoh gitu kan. Selama kamu pikiran kamu bebas, selama kamu pikiran nggak macam-macam, nggak berpikir tentang hal-hal yang negatif, kamu bebas nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu ragu dengan kopi ya jangan gitu. Apa benar sensasi terawet adalah kelengan? Betul, kelengan sama sakit dada, udah paling awet tuh gitu. Betul, itu mau mendekati sembuh itu. Selalu kelayangan Kang, terus perasaan dulu saya 8 bulan kelayangan itu, mata sayu Bang, iya, mata buram juga lama, saya juga nggak apa-apa entar juga hilang kok, gitu. Awal apa nih, awal mula saya cemas Kang, terus juga saya asam lambung naik. Ya, dari cemasnya itu asam lambung kamu bisa naik itu daripada cemas, takut, khawatir yang berlebih itu. Mendung dingin ngaruh nggak? Ngaruh, orang anxiety itu ngaruh, gitu, ngaruh banget, ngaruh 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 ngaruh. Jadi tenang aja guys, kamu itu nggak apa-apa kok. Kenapa lagi? Tangerang hadir siap, berpergian jauh aja ada teman. Iya, orang ICT cepat lelah dan capek bang. Kenapa kamu cepat lelah dan capek itu? Dikarenakan, kenapa kamu cepat lelah? Orang yang berpikirnya terlalu ekstrim, walaupun nggak ngapa-ngapain makan banyak, tapi itu menguras tenaganya lebih ekstra. Tuh orang pikirannya kerjanya terus, itu menguras tenaganya lebih ekstra gitu. Kang nuhun ke nomor WA-nya. Iya nanti kayak iya betul Kang, dengar suara ambulan itu takut, WC takut, iya. Dan kalian ini rata-rata nih 126 orang yang menonton ya. Rata-rata kalian tuh jarang mandi. Bener nggak kalau kalian jarang mandi? Yakin kalian tuh jarang mandi di sini. Orang terkena anxiety, jarang mandi. Kenapa bisa begitu? Lah, orang takut sama air udah kayak kucing, rumah. Gitu. Dada kayak digigit. Iya, injak bener, jarang mandi. Takut sama WC. Kenapa? Kamu berpikirnya begini. Berpikirnya kalau masuk WC itu karena kan dingin takut jatuh. Nanti kalau jatuh gua gimana? Dalam keadaan telanjang. Begitu kan?
Terus juga nanti kalau saya pakai diguyur pakai air dingin, nanti pembuluh darah saya pecah. Nanti bagaimana? Waduh mikir tuh, padahal masuk kamar mandinya aja belum. Tapi kamu mikirnya udah aneh-aneh gitu loh. Tuh orang-orang yang terkena anxiety, jangan, kamu cuek mandi aja gitu ya. Sorry guys, saya bacanya di sini nggak kelihatan di sini. Gitu. Anxiety denyut nadinya pengaruh nggak Kang? Ya iya, ngaruh nyet 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 nyet, tapi nggak apa-apa, itu adalah bentuk respon tubuh, nggak usah khawatir. Takut sebelum sholat berjamaah, kamu sosial fobia, takut keramaian. Saya tahu, ngerti kenapa kamu nggak mau berjamaah. Karena kamu yang dipikirin oleh kamu itu apa? Yang dipikirkan oleh orang yang takut berjamaah, takut pingsan di situ, takut ngeletak di situ, ngerepotin orang, saya malu bikin ngerepotin orang sebagainya, bla bla bla. Pikirin seperti itu. Yang belum terjadi kamu pikirin, ya itu membuat kamu khawatir. Makanya kamu pilih soft paling belakang, pasti orang-orang seperti itu. Coba senyum, Pepsodent Bang, kuning nggak? Kenapa urusannya ke situ? Hmm. Takut sholat berjamaah, iya. Kang, ke ulu hati setiap hari sakit pedih. Perih dan perut juga, Kang, pedih, perih. Kalau itu kamu jaga pola makannya. Kamu jaga gitu kan. Anxiety ke denyut nadi pengaruh nggak? Ya, nggak apa-apa tapi itu nggak jadi masalah ya. Ikut nyimak Bang dari Bangka Belitung, siap. Jeffrey. Hidayah Hida. Pacitan Jatim hadir Kang. Waalaikumsalam. Kang habis makan sakit banget perutnya. Kamu makannya nanti di program ya. Jangan terlalu jangan terlalu banyak-banyak, sedikit-sedikit yang penting sering. Itu nggak apa-apa ya. Tong hilap, siap. Badan pada pegal-pegal habis lari-lari nggak apa-apa. Itu wajar, semua juga orang normal juga begitu kalau apalagi awal-awal olahraga ya. Kalau ngecek daun telinga, hidung karena takut ilah. Kamu terlalu banyak korban Google kamu mah. Apa-apa searching saya begitu. Kang, saya masih trauma asam kopi karena asam lambung enggak. Itu kamu karena trauma itu karena memang kamu punya asam lambung awalnya. Ketika lagi kumat, gara-gara pemicunya kopi, jadi ketakutan. Dulu saya seperti itu, jadi benci sama kopi itu. Tapi lama-lama ya enggak juga gitu, enggak. Kamu netral kok nggak apa-apa kok. Saya mau nanya Kak Bang, kalau malam mau tidur suka nafas kayak mau berhenti. Karena gini, orang anxiety disorder itu ketika mau tidur, itu mikir, suka ngerasa-ngerasa gini, ngerasa-rasa, aduh, duh, 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 duh. Tuh jangan-jangan kumat nih, jangan-jangan gue malam ini M nih, jangan-jangan gue, dan begitu akhirnya dia ketakutan, akhirnya mulai apa? Lambung kamu akan reflux lagi, naik lagi, akhirnya apa? Sesaknya, jantung berdebarnya, keringat dingin, tangan juga dingin, kaki dingin, terus juga gemetar, tremor dan sebagainya. Akhirnya kamu gelisah lagi tuh, nggak bisa tidur. Nah, ketika kamu tidur, kamu akan mimpi buruk, mimpi mimpi ketemu orang-orang sudah mimpi ketemu sama orang-orang sudah nggak ada, gitu kan ya. Selalu dikait-kaitkan, timbul lagi nih tuh besok-besok ada suara burung. Aduh, jangan-jangan ada suara burung gagak, suara burung hantu, suara burung apalah begitu ya. Dikait-kaitkan, belum lagi suara ambulan, be ilaha illallah. Selalu mempunyai skenario sendiri. Udah stop. Semangat guys. Ayo kawan. Terus juga pas sholat berjamaah bagian jadi makmum aman-aman aja. Giliran jadi imam jantung berdebar, yaitu orang anxiety itu sedikit emosi ngaruh. Makanya kamu dirilis cara sabarnya, dirilis. Karena orang anxiety itu satu yang pertama tersinggungan perasaannya itu, terus juga mudah emosi, baperan, terus apalagi ya, selain baperan itu, apa ya, sensitif banget orang-orang anxiety itu gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk Dadang, saya udah diikutin metode Akang pagi olahraga rutin minum air hangat. Sekarang sensasi udah masa bodoh, tapi penglihatan mata belum sinkron. Apa nanti kembali normal lagi? Pasti kembali normal. Jangan takut guys. Ya untuk Kang Dadang, nggak usah khawatir. Pasti semuanya akan kembali normal. Nggak usah khawatir Kang Dadang. Semua akan normal. Saya pun sama begitu. Haryanto, tiba-tiba sulit telan air liur Dang, mulut pahit saat bangun tidur. Ya, minum air hangat 2 gelas ketika langsung bangun tidur ya. Jangan khawatir. Kang, saya awal kena itu tiba-tiba panic attack, tapi bisa ngopi-ngopi 2021 sampai sekarang. Tapi sekarang ini menjadi Kang, badan tiap hari gemetar kayak di dalam perut. Sakit banget kadang seperti lapar terus. Itu lambung kamu lagi adaptasi. Jadi jangan dipikirin, kamu hanya belajar memperlakukan diri kamu seperti orang normal. Sebetulnya kamu tuh lambungnya baik-baik saja. Hanya saja pikiran kamu bebaskan. Jangan kebanyakan ritual ketika mau minum ataupun mau makan. Biasa aja, yang penting kita makanan dan minuman dinikmatin, bukan ditakutin, dikhawatirkan akan resiko begini-begini bla bla bla. Udah stop untuk berpikiran yang macam-macam tentang makanan dan minumannya.
gitu. Kang ada rencana ke Jakarta nggak? Ada, gitu. Iqbal Saputra ada. Assalamualaikum Kang, saya setiap hari sesak Kang, kenapa lagi apa sih udara dingin? Wajar. Oh udara dingin, mendekati sore, mau maghrib itu salam dari Malaysia Kang, salam dari Indonesia Iman. Itu wajar, kenapa? Karena jam yang horor ada 3, pertama sore mendekati maghrib, yang kedua mau tidur ya, ketiganya bangun tidur, udah sekarang lagi nafas pendek masa bodoh aja minum air hangatnya, mengabaikan pola pikir negatifnya, kamu berikan afirmasi yang positif dulu, hati terasa terkena kayak ketarik, bener memang seperti itu daripada cemas, takut, khawatir yang berlebihnya itu, gitu. Reni, ulu hati rasa terkena kayak ketarik, nggak apa-apa. Kenapa? Itu dari takut, cemas, khawatir yang berlebih. Kang, penyebab anxiety rata-rata kenapa ya? Rata-rata itu ada 4 perkara. Yang pertama dia genetik, keturunan. Yang kedua dia mantan narkoboy. Yang ketiganya depresi. Yang keempatnya adalah traumatik. Traumatik. Kang, penyebab anxiety itu rata-rata kenapa itu? Traumatik sama depresi. Depresi itu banyak, guys. Mungkin dari kecil kita tertekan ya. Terus juga ada yang korban broken home. Mungkin kehilangan seseorang yang kita belum siap menerimanya. Itu bisa terjadi gitu loh, guys. Kang, pikiran suka aneh-aneh, takut banget hilang kendali, gimana solusinya Kang? Enggak, jangan aneh-aneh. Kamu jangan terlalu baper, biasa aja. Kamu terima segala sesuatu apapun yang terjadi itu bukan kehendaknya kita. Kita sebagai manusia hanya sa'amina wa aqtona, hanya bisa menerima dan bisa menjalankan saja. Untuk hal yang lebih itu di luar kekuasaan kita. Yang penting kita sebagai manusianya jalankan kewajiban seorang manusianya. Sini ke Citumang lagi Kang. Waduh, Citumang, enak banget Citumang mah di situ deket ya, Pangandaran. Jos banget tuh Citumang mah. Kang pernah enggak dulu, kepala sakit banget, mata bagian ya pernah dong, itu pernah orang-orang anxiety begitu, pernah. Kang kaki tangan dingin pernah ya, kaki tangan dingin kamu lagi cemas, takut takut yang berlebih, kamu abaikan pola pikir negatifnya, itu penting, gitu ya guys. Maaf sekedar saran kalau masih ada gangguan lambung, selain pola makan juga minum herbal aja, rebusan, temulawak dan kunyit rutin kasih madu sedikit sesudah makan insya Allah mendingan. Kalau kamu nggak punya alergi, nggak apa-apa. Bagus itu kalau nggak punya alergi mah. Kadang lemes sama berdedak bang, ya emang begitu emang wajar ya. Jangan takut Kang, dada apa sih dada berat kenapa? Dada berat itu kamu ampeg ya, ampeg itu kayak karena lagi cemas, kamu lagi panik gitu, lagi khawatir, lagi was-was itu wajar. Kamu minum air hangat saja untuk dinetralkannya, minum air hangat saja. Gitu. Kang pernah nggak mengalami mual, muntah? Oh pernah sering sampai muntah saya mah, gitu. Kang kenapa badan seperti gempa Kang? Iya, kayak apa, jalan nih kayak kayak mimpi antara mimpi dan enggak gitu loh. Kayak nyata enggak nyata itu wajar nggak apa-apa, entar juga hilang kok. Kang kenapa ya suka kepikiran kalau firasat mau atau umur nggak akan? Iya, karena kita itu kan lagi terkena anxiety. Perasaannya tuh lagi gampang mellow gitu loh. Gampang berasa banget. Apa perasa banget gitu. Wajar nggak apa-apa kok. Kan juga kamu kalau kamu sudah bisa beraktivitas, bersosialisasi, kamu kuatkan, kamu nggak seperti itu. Karena intinya kita kurang kurang bergaul sekarang itu. Karena orang-orang terkena anxiety disorder itu rata-rata sekarang tuh hanya diam diri, meratapi, merenung, merasa-rasakan sensasi dan menyamak-nyamakan sensasi. Terus yang kedua, kamu hindari dulu nih untuk bermain tok-tok tuh hindarin dulu deh, guys. Gitu kalau bisa mah. Kamu cukup nonton YouTube aja, nggak usah pakai tok-tokan nggak usah gitu. Karena di situ kamu semakin nonton kamu kebanyakan apa ya, nantinya timbul video-video yang lewat-lewat gitu karena orang anxiety kan kepo gitu. Hadir Kang, salam sehat. Amin. Hadir juga. Siap, Mang Jadul. Kulit kering, kusam, gatal-gatal, ya orang anxiety itu kadang-kadang jarang mandi, vitamin enggak, walaupun banyak vitamin, olahraganya juga enggak, ya wajar aja. Penyakit amit tapi nyata Bang, iya orang anxiety itu bukan penyakit, hanya penderita gangguan mental, gitu saja. Kang kalau sesak napas apakah ada pingsan atau kagak ada, saya juga pernah sesak kayak apa tuh. Ini sesaknya dari mana sih Kang? Seseknya itu dari asam lambung lagi naik nih lah. Karena dari mana kok? Dari hormon kortisol adalah hormon stres dari mana? Daripada pikiran kita pemicunya yang kita selama ini khawatir, takut, cemas, was-was dan gelisahnya. Supaya bisa konsul atau sering dapat motivasi dari Akang Sunadi apa yang harus dilakukan Kang? Kamu tonton di YouTube saya sebelum-sebelumnya itu coba apa-apa saja metode-metodenya, terapkan metode-metodenya. Jangan hanya menyimak tapi diterapkan metode-metodenya. Insya Allah kawan, guys, kalian juga harus menerapkan, belajar, terus bereksperimen kalau takut keramaian. Sarani bagi masih bermasalah dengan lambung, kopi secara hindari. Pandangan kayak mimpi Bang, iya pandangan aneh wajar itu psikosomatis ataupun psikosomatiknya.
Kang kenapa perut sering begah terus? Ya itu daripada stres. Stres, khawatir, was-was, kamu ngotot pengen sembuh aja. Kamu ngotot aja pengen sembuh. Itu akan menimbulkan hormon kortisol, santai aja. Kamu hanya perlu belajar memperlakukan diri kamu seperti orang normal. Bang, yang mengalami asam anxiety kalau bicara akan nyambung. Tapi kalau bicara salam kepada orang yang belum mengalami, maka tidak akan nyambung, benar. Nih, gini guys, sekali lagi ya. Larangan bagi kalian orang-orang terkena anxiety disorder. Jangan pernah curhat tentang sensasi yang kita alami kepada orang, kepada pasangan, sekalipun dia orang tua kita, yang tidak pernah mengerti tentang anxiety psychosomatic disorder. Jangan pernah cerita ataupun curhat. Kenapa? Nanti akan membuat kamu ke-trigger. Kamu boleh curhat kepada orang yang sudah memahami, sudah mengerti tentang anxiety disorder. Tapi kalau kamu curhat kepada orang yang tidak mengerti tentang anxiety disorder, percuma. Kamu nanti pulang-pulang kumat gitu. Jangan, itu pantangan bagi orang-orang terkena anxiety disorder, nggak boleh curhat terhadap sensasi keluhan kalian tentang anxiety kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. Kenapa? Akan membuat kamu ke-trigger nantinya itu. Kang, kalau haus mulai gimana? Haus apa sih? Terima kasih Kang, berkat motivasi semangat solusi dari Akang, saya sudah bisa aktivitas dan kerja. Tapi kenapa kalau bangun tidur ada sensasi kelengan kepala? Nah, kamu belajar untuk mau tidur itu berikan afirmasi yang positif. Afirmasi yang positif, berikan yang begini. Ya Allah, saya kuat, saya bisa. Ini tidak apa-apa. Terus kamu merem, kamu rasakan setiap aliran darah. Bayangkan di dalam diri kamu itu ada apa ya? Ada sungai aliran darah yang bisa membangkitkan sel-sel mati kamu, bisa menghidupkan jantung kamu lebih sehat lagi, bisa mengasah pikiran kamu lagi, bisa terus dirasakan dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus afirmasi alam bawah sadar itu membantu, dan itu apotek buat kamu, dan itu obat buat kamu bagi orang-orang yang terkena anxiety itu dari seluruh penyakit apapun. Alam bawah sadar ini adalah apotek, obat dokter buat kalian sendiri. Makanya di kami ada pelatihannya untuk menghidupkan alam bawah sadar. Kenapa kalian itu gampang capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan? Kenapa? Kamu yang bicaranya bukan alam sadar. Kamu yang berbicaranya, yang kerjanya alam bawah sadar. Makanya kamu tuh gampang capek, mudah lelah. Itu kan gampang ngos-ngosan, jantung berdebar dan sebagainya. Karena yang berpikirnya halusinasi alam bawah sadar. Takut, khawatir, cemas sudah dipikirin itu. Makanya nggak cerdas-cerdas, tidak bisa berpikir dengan rasional. Menurut dokter kamu nggak apa-apa, asam lambung saja, kamu tuh udah ke psikiater aja dan sebagainya, kamu tetap nggak percaya. Kamu tetap bertanya-tanya, ini apa ya, ini kenapa, jangan-jangan, karena nggak bisa berpikir rasional. Kamu ngobrol bersama orang-orang banyak, teman-teman kamu nggak akan nyambung. Orang anxiety nggak akan nyambung. Gitu. Saya sudah tidur Kang, sudah hampir 3 tahun, pikiran jalan sendiri. Ya abaikan pola pikir negatifnya. Jangan ikutin kalau pikiran yang jelek mah. Sudah mulai berani menemukan usaha parfum, ya lagi Kang. Dan buka rental sound lagu bagus, jos itu. Loskan sajalah, los pokoknya. Yang penting full, makan bahagia. Jos itu bagus, Ilham. Jos, saya semangat, setuju itu. Setuju banget itu. Jos, semangat terus, kasih paham ke yang lain. Memang seperti itu. Kalau nggak seperti itu, banyak kebahagiaan tertunda sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gara-gara anxiety. Jangan diikutin. Makan obat herbal dari kunyit kok malah kembung begah. Ya itu. Ngapain? Kamu makan minum obat herbal. Nggak usah obat herbal. Anxiety itu nggak ada obatnya. Anxiety itu obatnya ada pikiran kamu sendiri. Itu loh guys. Siap Kang? Ya, semangat pokoknya Bang Ilham. Aku pantang makan sekarang bebek turun. Jangan. Kamu akan menjadi malnutrisi. Akhirnya gini nih, makanan itu jangan ditakutin, makanan itu dinikmatin. Jangan banyak mantang makanan, betul. Orang anxiety kok mantang makanan sih, gimana? Jangan. Ayo guys, kamu harus belajar lebih jos lagi guys. Lu jangan mau dibodohin dengan anxiety disorder itu, jangan. Banyak makanan proteinnya, daging, telur. Iya, udah. Yang penting olahraga kamu deh. Olahraga kamu untuk mengabaikan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas, yang berlebih itu. Iya, terus apa lagi? Javalor, saya kalau ada sensasi pikirannya kemana-mana, selalu memikirkan penyakit berat Kang. Nah, ketika buat teman-teman yang lain,
ketika sensasi itu muncul, tolong ya, kalau ketika sensasi itu muncul, tolong jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit apapun, dengan ya jangan pernah dikait-kaitkan. Jadi Imam karena apa nih, nervous ya, nervous, iya, semua kaki dingin, jantung berdebar, pikiran kemana-mana, heboh sendiri tuh jadi imam, boro-boro mau kusu, ada gitu. Gimana memimpin umat jamaah, kita aja deh ke-trigger. Kang buka pelatihan dong di Jawa Timur. Ya kalau orang yang dikumpulin aja lebih dari 30 kami siap berangkat gitu. Coba kamu yang jadi admin. Nah, nanti saya pasrahin ke kamu, kamu kumpulin orangnya, nanti saya berangkat ke Jawa Timur. Siap gitu. Gitu. Kalau nggak kita ada pertemuan deh, itu bagus. Kang live di YouTube biasanya jam berapa Kang? Ini baru lama banget nih. Baru nih saya nyoba di live nih, live di YouTube nih. Baru banget ini. Biasanya saya di Tok ya. Terus apalagi mah Kang, saya kalau pikiran ngaco saya bawa keluar. Bagus, memang seperti itu, ketika pikiran ngaco bawa keluar, beraktivitas, cari temen, ngobrol, ngopi deh. Karena ini permainan permainan pikiran ini. Setuju Kang, setuju, bagus. Itu memang seperti itu, harus. Sering mimpi buruk Kang, wajar kamu sering buruk. Karena sebelum tidurnya kamu diisi dengan pikiran sampah itu. Nggak pernah sakit gigi, ini mah sakit gigi ngaruh nggak? Kagak juga. Itu mah biasanya sakit gigi itu wajar lah. Orang normal juga sakit gigi. Kang cemasnya kadang-kadang suka datang tiba-tiba ya, kembung, begah. Iya, itu daripada takut khawatir cemas kamu yang berlebihnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu ada bisikan mati sekarang, mati sekarang. Lah, agak kamu mah itu dari perasaan, jangan terlalu baper dengan hal abaikan. Kamu jangan terlalu sibuk memikirkan sehingga kamu lupa hidup. Jangan berpikir tentang takut penyakit takut seperti itu sehingga kalian tuh lupa untuk sehat. Kang kalau haus mulu sama mulut pahit boleh makan nih, gini nih. Boleh makan permen nggak apa-apa. Gini nih ya, mulut pahit, gampang kering, kadang-kadang asam. Ya, itu nggak apa-apa. Itu asam lambung kamu lagi naik, kamu perbanyak minum air hangatnya saja. Kamu permen nggak apa-apa. Gitu. Kang pernah nggak ngalamin selalu kepikiran orang yang udah ya sering, Japalor, sering. Semua orang yang seri seperti itu, Japalor. Hampir 2 tahun kayak robot Kang. Emang seperti itu guys. Udah 2 tahun tuh bener-bener guys, jangan takut. Jangan takut, itu nggak apa-apa kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fisik sudah baik, mental yang belum kuat. Masih anxiety sedikit takut Kang. Padahal dulu nggak seperti ini semenjak kena aslam, luar biasa perjuangannya. Berjuang, Muhaimin ini orang lama nih saya ngerti. Kamu perlu mengabaikan pola pikir negatif dengan cara bermasa bodoh. Perbanyak bersosialisasi dan kamu belajar untuk memperlakukan diri kamu seperti orang normal itu, Bang Muhaimin. Dada sering nggak nyaman, wajar ya. Gangguan dada sering nggak nyaman tuh wajar, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah semenjak nonton video Kang Sunani sudah mulai membaik, semoga selalu membaik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampurasun, Rampes. Kang, salam kenal dari Kuningan. Saya lagi banyak sensasi, apalagi di perut selalu gundah gulana Kang. Tenang, orang Kuningan mah wajar. Gini nih, ketika banyak sensasi, yang penting satu kuncinya, jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi yang muncul dengan penyakit. Jangan, apalagi dengan masa bodoh. Itu sensasinya, itu hal yang wajar. Kenapa? Itu bentuk respon tubuh, karena pikiran kamu lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Bang Usman, ada yang dari Indramayu, akeh ki wong Indramayu gini. Kang, aku 10 tahun karena seperti ini setelah nonton YouTube Abang jadi sembuh. Alhamdulillah, makasih Bang. Siap Raden Jagat. Raden Jagat orang lama ini. Wah, sehat Bang Raden ya. Jos pokoknya mantap selalu. Azhar Arvin. Azhar Arvin mana nih? Kang pernah nggak kaki bengkak kebas dan waduh sering banget, kaki, tangan sampai kepala belakang kebas saya itu. Gitu. Kang boleh cerita katanya kan dulu sering apa ya, saking parahnya di rumah aja. Wah 2 tahun. Ntar saya cerita ya. Yang penting baca tapping-tappingnya dulu. Kang udah cerita katanya aku dulu perahunya di rumah aja. Iya. Gini aku nonton tiap malam videonya Akang sebelum tidur baik. Gini nih, saya cerita ya guys. Jangan tapping dulu guys. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir siap. 6 tahun anxiety Bang, nggak apa-apa. Yang 10 tahun juga udah sembuh kok. Gini. Dulu saya cerita nih guys. Saya lambung nih guys. JM berapa aja Bang? Itu jam berapa aja Kang? Belum kalau misalnya lagi apa namanya? Kalau lagi senggang saya live. Gini guys, pertama saya kena, memang saya udah lama.
Cuman 2009 itu parah, lambung saya kena. Lambung saya dispepsia fungsional, gastritis itu sama aja lah, dispepsia fungsional, gastritis sama aja. Terus juga MAH akut ya, terus punya, apa namanya, luka lambung. 4 saya ini. Nah, terus saya endoskopi pertama, di endoskopi pertama, itu endoskopi saya di Bandung. Endoskopi, ya ternyata ada lukanya gitu ya. Penasaran, ganti rumah sakit, endoskopi lagi walaupun nggak enak ya. Di endoskopi lagi, dilihat, dicek, ada luka lambungnya. Lalu saya bilang, tanya, "Gimana, Pak?" "Ya udah kamu gini gini nih." Ya udah akhirnya begitu saya jaga pola makan. Ya, 2009 saya belum dicek ya, 2009 saya ada keluhan banyak sampai 2013, guys. Bayangkan lama, 2009, 2010, 11, 12, 13, 4 tahun saya punya lambung. Tapi belum ada anxiety gitu. Tapi saya udah masih masa bodoh, saya masih ngopi, masih ngerokok, masih apa gitu ya. Dicek lagi, saya di endoskopi lagi kan saya 3 kali nih. Ketika 2 kali lagi di endoskopi masih ada luka dan itu nambah lukanya. Nah, ada gastritis dan luka lambung, akhirnya apa? Perih. Minum perih, makan perih, apa gitu ya. Cek itu endoskopi kedua kalinya ternyata ada, luka lambung seperti kayak kurap, panu, terus ada jerawat di bintik-bintik merah gitu kan ya. "Dok ini kenapa?" Kalau bintik-bintik merah itu dari cemasnya itu nggak apa-apa, tapi ini yang lebar-lebar ini seperti kayak kurap gitu, kayak panu, itu luka Pak, Bapak itu punya luka lambung disebutnya, gastritis gitu ya, gastritis atau luka lambung. Belum lagi di Bapak tuh punya dispepsia fungsional dan ada GERD-nya, kata gitu. Terus gimana solusinya? Dikasih obatnya.